Pemain keturunan pacu pemain lokal untuk bersaing. Erick Thohir bongkar mimpi besar PSSI. Punggawa Garuda yang jadi korban kedatangan pemain keturunan baru. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain keturunan berdatangan, pemain lokal terpacu. Polemik pemain keturunan yang disebutkan bakal menggusur pemain lokal di Timnas Indonesia turut mengundang perhatian Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Sebagaimana diketahui, naturalisasi dianggap langkah yang kurang layak dari sebagian pihak lantaran Indonesia memiliki banyak talenta. Namun Zainuddin Amali menegaskan bahwa proses naturalisasi ini bertujuan untuk membuat Timnas Indonesia memiliki kualitas pemain yang sama baiknya. Selain itu, kehadiran pemain keturunan diharapkan bisa memotivasi para pemain lokal untuk semakin bekerja keras meningkatkan kemampuan guna menembus skuad utama Timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan Amali saat menghadiri rapat kerja Komisi 10 DPR RI untuk membahas permohonan pemberian kewarganegaraan RI, yakni pada Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes di gedung DPR RI. Dengan mereka masuk ke dalam Timnas Indonesia, pemain-pemain lokal kita terpacu untuk bersaing karena di satu posisi calonnya banyak. Ini sekarang ada yang posisi sayap kiri Ragnar, pasti yang sayap kiri yang ada sekarang pasti termotivasi untuk jangan sampai tidak dimainkan. Sebab untuk pemain sepak bola kalau dicadangkan duduk di bench itu tidak enak. Tegas Zainuddin Amali. Mantan Menpora ini pun meyakini dengan banyak pilihan pemain berkualitas di setiap posisi akan memudahkan pelatih Timnas Indonesia yang untuk mendapatkan pemain sesuai kebutuhan di setiap pertandingan. Zainuddin Amali sendiri menegaskan bahwa saat ini road PSSI yang dipresentasikan di hadapan FIFA minimal membutuhkan 154 pemain. Untuk itu naturalisasi ditempuh sebagai jangka pendek untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda hingga membina pemain lokal. Sementara untuk pembinaan usia dini juga tetap dilanjutkan seperti melalui Elite Pro Academy yang baru saja selesai. Punggawa Garuda yang jadi korban kedatangan pemain keturunan baru. Pertama, Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo memang masih dipanggil Sintayong untuk laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya saja sulit melihat bek PSIS Semarang ini tampil sebagai pengisi lini belakang Timnas Indonesia. Mengingat di sana ada nama-nama beken seperti Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot. Pesaing Wahyu Prasetyo pun semakin banyak seiring kehadiran JIZ. Karena itu, Wahyu Prasetyo mesti meningkatkan kemampuannya jika ingin bersaing di lini belakang skuad Garuda. 2. Pratama Arhan. Pratama Arhan mungkin masih jadi andalan di posisi fullback kiri saat Timnas Indonesia bersua Vietnam. Sebab pesaing utamanya di sisi kiri pertahanan Saint Patinama mengalami cedera. Benar, ada Nathan Joyon. Namun pemain milik SC Heerenveen itu butuh waktu untuk adaptasi. Baru pada Juni 2024 nanti, kembalinya Saint Patinama dan makin beradaptasinya Nathan Joyon membuat Pratama Arhan kesulitan mental sebagai starter. Selain itu, Justin Hubner yang mulai mendapatkan kepercayaan sebagai bek kiri di klub juga bisa mengancam nasib ex-PSIS Semarang tersebut. 3. Dendi Sulistiawan. Dendi Sulistiawan sempat menyandang status pemain kesayangan Sintayong. Sejak September 2022 hingga Januari 2024, Dendi Sulistiawan selalu dipanggil ke Timnas Indonesia. Namun efek penurunan performa Dendi Sulistiawan di Liga 1 2023-2024 membuat Sintayong tak lagi memanggil Kapten Bayangkara FC ini. Sintayong pun tak perlu menunggu lama untuk mencari pemain pengganti Dendi Sulistiawan. Sebab sosok winger Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangun, bakal mendongkrak lini serang Timnas Indonesia usai menjalani rangkaian proses naturalisasi. Olimpiade Paris 2024 jadi target Timnas Indonesia U23 diutamakan.
Kabar menarik datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memastikan PSSI terus berjuang mewujudkan impian meloloskan Timnas Indonesia U23, yakni untuk kompetisi dalam ajang Olimpiade Paris 2024. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 akan berkompetisi dalam Piala Asia U23 2024 di Qatar pada bulan April mendatang. Jika skuad Garuda Muda bisa lolos dari penyisihan grup dan masuk 8 besar hingga 4 besar, maka berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024 sangat terbuka lebar. Erick Thohir pun menjelaskan bahwa tekad untuk meloloskan Timnas U23 ke kompetisi olahraga tertinggi dunia itu menunjukkan bahwa PSSI memiliki mimpi-mimpi besar dan berjuang melakukan sesuatu untuk mewujudkannya. Hal itu dijabarkan PSSI dalam cetak biru atau blueprint pengembangan prestasi sepak bola Indonesia hingga tahun 2024. Menariknya, Erick Thohir mengakui para pemain Timnas U23 serta pelatih sudah secara serius melakukan persiapan, yakni untuk mencetak secara lolos ke 4 besar Piala Asia U23 hingga masuk ke Olimpiade. Namun, Sintayong sendiri menemui kendala ketika Piala Asia U23 bukan merupakan agenda FIFA, yang mana membuat klub-klub tidak wajib melepaskan pemainnya. Maka beberapa klub telah menegaskan menolak meski PSSI telah menghapus regulasi terkait pemain U23. Untuk itu harapannya Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak hanya merancang mimpi besar ke Olimpiade Paris 2024, namun juga menjadi solusi agar Timnas Indonesia U23 dapat diperkuat para pemain terbaiknya sehingga Sintayong mampu membawa Garuda Muda tampil maksimal.